Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang boy band viral pada masanya, yaitu 5566. Masih pada inget kan? Grup idola pria asal Taiwan 5566, atau disingkat 56, resmi dibentuk pada tanggal 21 Januari 2002 oleh manajer Sun Terong di bawah naungan perusahaan musik J-Star Entertainment. Nama 5566 memiliki arti filosofis yang mendalam, yaitu gabungan dari 5 anggota aslinya yang ditargetkan untuk mencapai kesuksesan di 6 bidang utama di industri hiburan, meliputi bidang menyanyi, film dan drama, pembawa acara, modeling, iklan, serta menari. Formasi awal grup ini terdiri dari 5 orang anggota inti, yaitu Tony Sun selaku pemimpin band, Zack Wang, Sam Wang, Jason Su, dan Ryo Peng. Pada momen konferensi pers pembentukan grup, terdapat pula satu pendatang baru bernama Dino. Namun, dia memutuskan keluar sebelum grup sempat merilis album pertamanya. Pada awal kemunculannya, debut 5566 dan lonjakan popularitas mereka langsung memicu kontroversi serta perdebatan publik. Dalam wawancara debut, para anggota telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk memamerkan berbagai bakat. Melalui latihan keras tanpa henti selama berbulan-bulan, kelima anggota rela pulang larut malam ke perusahaan setelah selesai memandu program Stories in Taiwan. Mereka bahkan menampilkan aksi-aksi ekstrim yang sulit dan berbahaya seperti tarian, akrobatik, menelan pedang, melompat di atas api, bermain sepak bola, hingga mengibarkan bendera. Kendati demikian, kerja keras tersebut pada awalnya tidak langsung dihargai oleh media dan publik. Liputan media yang muncul sangat singkat, dan kemunculan mereka justru menuai banyak kritik tajam, sangkaan, serta cemoohan dari masyarakat yang mempertanyakan latar belakang para anggotanya. Publik meragukan perpaduan posisi mereka, di mana Tony Sun beralih dari penyanyi lagu Taiwan menjadi pembawa acara. Zack Wang merupakan mantan anggota grup Postman yang bubar tanpa kesuksesan besar. Ryo Peng bekerja di balik layar, sedangkan Sam Wang serta Jason Su adalah model pendatang baru. Akibatnya, grup ini sempat mendapatkan julukan negatif sebagai grup Turki, sebuah sebutan bernada miring yang terus melekat pada nama mereka dalam sejarah industri hiburan. Situasi berbalik secara drastis ketika drama idola pertama mereka, My MVP Valentine atau dikenal juga sebagai MVP Lover, mulai ditayangkan di stasiun televisi lokal pada tanggal 21 Juli 2002. Drama yang menempatkan anggota 5566 sebagai pemeran utama bersama Johnny Yen dan Angela Chang sukses besar di luar ekspektasi, dengan mencetak rekor rating penonton mencapai 5,02%. Keberhasilan drama ini tidak hanya melambungkan nama 5566 ke puncak popularitas di industri hiburan, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi lonjakan karir Angela Chang dan Johnny Yen. Seiring dengan kesuksesan drama tersebut, Avex Records merilis album soundtrack MVP Lover TV pada tanggal 27 Juli 2002. Album ini menjadi proyek kolaborasi musik pertama antara Taiwan dan Jepang dalam sebuah drama idola karena turut menyertakan beberapa lagu Jepang sebagai lagu sisipan. Didorong oleh tingginya antusiasme penonton drama, album soundtrack tersebut sukses terjual lebih dari 100.000 kopi dan memaksa industri musik untuk mulai memperhitungkan kekuatan besar grup baru ini. Pada bulan Desember 2002, 5566 merilis album debut resmi mereka yang berjudul sama. Album pertama ini meledak di pasaran dengan catatan penjualan mencapai 240.000 kopi di Taiwan. Melalui album debut ini, 5566 memenangkan sejumlah penghargaan bergengsi. Sejak saat itu, grup ini dikenal luas sebagai supergrup Asia. Memasuki awal tahun 2003,
Aktivitas promosi untuk album pertama masih terus berlanjut. Pada bulan Januari 2003, 5566 menggelar konser ucapan terima kasih pertama mereka yang bertajuk Soaring High di Taipei sebagai penutup dari rangkaian promosi album debut. Setelah merampungkan seluruh aktivitas domestik, grup ini mulai melakukan ekspansi promosi ke luar negeri di kawasan Asia Tenggara, termasuk menggelar konser pertama mereka di Singapura. Setelah agenda luar negeri selesai, mereka langsung kembali ke Taiwan untuk mengerjakan proyek drama idola kedua mereka yang berjudul West Side Story. Drama tersebut kembali diterima dengan sangat baik oleh publik, didukung oleh album soundtrack West Side Story yang meraih hasil memuaskan di berbagai tanggal lagu. Tahun 2003 juga menjadi tonggak awal penerapan strategi pemasaran dari manajer Junggiri Management, yakni memanfaatkan popularitas besar 5566 untuk mendongkrak nama artis-artis lain di bawah naungan agensi mereka. Strategi ini diimplementasikan langsung dalam album soundtrack West Side Story, di mana pihak manajemen memasukkan lagu dari grup R&B yang saat itu baru dibentuk, serta sebuah lagu duet antara Tony Sun dan Cindy Wang. Langkah pemasaran ini terbukti sukses instan dalam menaikkan popularitas Cindy Wang dan grup R&B di pasar musik. Selain merilis album dan soundtrack drama, kesibukan 5566 sebagai grup juga mencakup peran mereka sebagai pembawa acara tetap program variety televisi yang populer. Mereka juga dipercaya menggelar konser-konser berbayar berskala besar selama periode tahun 2006 hingga 2007. Pada bulan Januari 2004, 5566 resmi merilis album studio kedua mereka yang berjudul Boyfriend. Performa album ini sangat kuat di tingkat regional, sehingga membuat mereka berhasil memenangkan beberapa penghargaan di Taiwan dan Singapura. Masih pada tahun yang sama, Sam Wang mendapatkan peran sebagai aktor pendukung dalam drama idola Top on the Forbidden City. Lagu tema utama dari drama tersebut dibawakan secara kolaboratif antara 5566 dan grup tari K1. Selama masa penayangan drama tersebut, 5566 menandatangani kontrak iklan besar dengan jaringan toko serba ada 7-Eleven. Dalam kampanye promosi ini, 7-Eleven merilis variasi makanan ringan dan makanan instan khusus yang dirancang berdasarkan ide-ide kreatif dari para anggota 5566. Untuk mendukung penjualan, 5566 juga merekam sebuah jingle komersial pendek berjudul Sesi Bon. Pada bulan Oktober 2004, grup ini merilis album kompilasi pertama mereka berjudul Sesi Bon Greatest Hits. Salah satu lagu di dalam album tersebut adalah versi lengkap dari lagu Sesi Bon yang direkam ulang bersama grup Seven Flower atas permintaan tinggi dari para penggemar. Album kompilasi ini meledak di pasaran dengan total penjualan mencapai 520.000 kopi, menjadikannya sebagai album terlaris sepanjang tahun 2004. Perilisan album ini juga menandai akhir dari aktivitas inti grup untuk tahun tersebut. Namun, di balik angka penjualan yang tinggi, perilisan album pertama yang dikemas ulang dalam 2 versi tambahan, serta perilisan album-album berikutnya, membuat 5566 mulai dikenal dan dikritik karena sering mengemas ulang karya-karya mereka demi keuntungan komersial. Dalam sejarah diskografi mereka, hanya soundtrack West Side Story dan soundtrack Top on the Forbidden City yang tercatat tidak pernah dikemas ulang. Awal tahun 2005 ditandai dengan peluncuran drama idola laga baru berjudul Mr. Fighting yang dibintangi oleh anggota 5566. Namun, proyek ini tidak berjalan sesuai rencana. Baik drama maupun album soundtrack Mr. Fighting gagal di pasaran dan tidak mampu menyamai kesuksesan karya-karya terdahulu. Kegagalan ini memicu spekulasi luas di industri hiburan bahwa 5566 mulai kehilangan pengaruh dan cengkramannya di pasar musik idola. Menyadari penurunan performa pilar utamanya dan khawatir hal itu akan meruntuhkan seluruh ekosistem agensi J-Star, manajer agensi mulai mengalihkan fokus perhatian dan sumber daya promosi kepada grup Ipasan Club yang sedang naik daun. Pasca kegagalan drama tersebut,
konflik internal mengenai kerjasama bisnis muncul antara pihak Avex Taiwan dan Junggeri Management, yang akhirnya berujung pada keputusan Junggeri untuk membelot dan memindahkan seluruh hak label musik 5566 ke Warner Music. Di bawah label baru Warner Music, 5566 merilis album studio ketiga mereka berjudul Long Time No See pada bulan Agustus 2005. Pada album ini, porsi vokal Tony Sun sengaja ditambah secara signifikan untuk merespons keluhan penggemar yang menilai vokal Zekuang terlalu mendominasi di album kedua. Untuk mendongkrak penjualan, pada tanggal 20 Agustus 2005, para anggota menggunakan helikopter untuk berpindah cepat ke berbagai lokasi sesi tanda tangan di wilayah utara, tengah, dan selatan Taiwan demi mengumpulkan puluhan ribu penggemar. Setelah itu, grup ini kembali memenangkan berbagai penghargaan di acara bergengsi. Kendati demikian, performa komersial album ketiga ini secara keseluruhan tetap mengalami penurunan akibat banyaknya keluhan dari basis penggemar yang menyuarakan adanya penurunan kualitas musik grup secara drastis. Pada bulan Desember 2005, grup ini menyelenggarakan konser tur bertajuk One World Tour Concert, di mana pemimpin band Tony Sun bertindak langsung sebagai sutradara panggung. Tahun 2006 menjadi tahun vakum bagi aktivitas bersama 5566 karena para anggotanya mulai disibukkan oleh komitmen solo dan studi. Memasuki awal tahun 2007, 5566 bersama keluarga besar Junggeri merilis album kompilasi bersama bertajuk Love Miracle 3. Pada paruh kedua tahun 2007, seluruh anggota fokus pada karir akting individu mereka sebagai pemeran utama di berbagai drama. Kehadiran bersama mereka di ruang publik hanya terjadi saat menghadiri acara Golden Bell Awards ke-42 pada tanggal 24 November 2007, di mana mereka bertindak sebagai pembawa acara penghargaan tanpa menampilkan pertunjukan musik. Pada tanggal 4 Januari 2008 di Taiwan dan 8 Januari 2008 di Tiongkok Daratan, Singapura, serta Malaysia, 5566 meluncurkan album studio keempat sekaligus album terakhir mereka yang diberi judul Bravo. Album ini membawa perubahan arsitektur musik yang radikal dengan memasukkan unsur-unsur gaya Latin yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Para anggota juga terlibat langsung dalam proses produksi musik dan penulisan lirik. Sesi tanda tangan album ini dihadiri oleh 500 penggemar di Taiwan dan lebih dari 1.000 penggemar di Hong Kong pada tanggal 27 Januari 2008. Melihat tren popularitas grup yang perlahan meningkat di pasar Asia yang lebih luas, manajer Sun Terong secara terbuka mengumumkan rencana strategis untuk menarik 5566 dari pasar domestik Taiwan secara bertahap demi memfokuskan seluruh aktivitas bisnis di pasar Tiongkok Daratan. Sejatinya, 5566 telah ditunjuk sebagai juru bicara resmi untuk mempromosikan tim Taiwan di Olimpiade Beijing. Namun, rencana tersebut akhirnya batal terlaksana akibat adanya kendala komplikasi politik. Pasca aktivitas promosi album Bravo dan rangkaian acara Olimpiade selesai pada tahun 2008, grup 5566 secara resmi menghentikan seluruh aktivitas bersamanya sebagai sebuah grup dan dinyatakan bubar. Meskipun status operasional mereka tidak pernah diumumkan secara hukum dan para anggota memilih untuk bergerak secara solo. Bertahun-tahun kemudian, meskipun sempat diwarnai konflik dan vakum lama, kerinduan mendalam dari basis penggemar memicu terjadinya beberapa momen reuni penting bagi 5566 di atas panggung hiburan. Awal mula kebangkitan kembali nama 5566 terjadi pada bulan Januari 2014. Semua anggota 5566 kecuali Rio Peng memberikan kejutan besar dengan tampil sebagai tamu spesial dalam konser boyband papan atas Taiwan, Mayday. Ini merupakan momen bersejarah di mana dua grup terbesar di Taiwan berbagi panggung bersama untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 10 tahun. Bisa dibilang ini juga merupakan reuni pertama grup 5566. Kolaborasi tersebut membawakan lagu-lagu hits gabungan dari kedua grup, termasuk membawakan lagu legendaris MZ.
Penampilan spektakuler ini langsung memicu perdebatan online yang masif dan membuat netizen mendesak grup untuk segera melakukan comeback resmi. Selain berhasil memperoleh banyak prestasi dan pengakuan, karir panjang 5566 juga diwarnai oleh berbagai skandal, konflik internal antara personel, dan perselisihan bisnis yang kerap menjadi konsumsi publik. Ketegangan terbesar dalam internal grup melibatkan hubungan antara Sam Wang dan 3 anggota lainnya, Tony Sun, Zack Wang, dan Jason Su. Rumor mengenai keretakan hubungan ini mulai menguat di kalangan penggemar sejak tahun 2016, ketika Sam Wang secara konsisten absen dari seluruh foto bersama, baik di belakang panggung Golden Bell Awards maupun dalam foto kumpul-kumpul akhir tahun yang diunggah oleh Tony Sun pada tanggal 31 Desember 2016. Konflik ini semakin divalidasi oleh pernyataan publik dari para anggotanya sendiri. Sam Wang dalam sebuah wawancara secara terbuka mengakui bahwa dirinya sudah tidak lagi menjalin komunikasi pribadi dengan para anggota 5566 dan menyatakan bahwa grup tersebut pada dasarnya tidak memiliki keharmonisan hubungan secara personal di luar pekerjaan. Pernyataan Sam langsung memicu reaksi keras dari mantan manajer grup Sunterong. Sunterong mengecam komentar Sam dengan menyebutnya tidak perlu dan menuduh Sam sebagai sosok yang egois. Menurut Sunterong, Sam telah mengeruk keuntungan finansial yang sangat besar selama berada di puncak popularitas 5566. Namun Sam selalu merasa tidak puas karena merasa hanya menjadi figuran di belakang anggota lainnya. Sunterong juga membeberkan bahwa alasan dirinya dahulu mengizinkan Sam bergabung dengan grup Ipasan Club adalah demi menuruti ambisi pribadi Sam yang terobsesi untuk menjadi anggota yang paling populer di atas panggung hiburan. Ketegangan internal ini dipertegas oleh pernyataan pemimpin grup yaitu Tony Sun dalam sebuah acara. Tony secara jujur mengkonfirmasi bahwa seluruh anggota 5566 pada dasarnya bukanlah teman dekat dalam kehidupan pribadi, dan hubungan mereka murni merupakan hubungan bisnis profesional demi pekerjaan. Tony bahkan berseloroh bahwa setelah menghabiskan waktu bersama di siang hari untuk bekerja, para anggota tidak pernah sudi makan malam bersama sebagai sebuah tim karena menganggap hal itu sebagai sesuatu yang menjijikan. Sindiran tajam kembali dilontarkan oleh Tony pada bulan Mei 2018 saat syuting sebuah acara. Ketika memberikan nasihat kepada sebuah girl group, Tony secara sengaja melontarkan kalimat bahwa grup lain lebih baik tampil sebagai tim beranggotakan 3 orang daripada 4 orang. Pernyataan ini langsung diartikan oleh publik sebagai sindiran terbuka terhadap Sam Wang. Meskipun Tony kemudian berdalih bahwa dirinya hanya bercanda dan menegaskan bahwa dia selaku pemimpin tidak akan mencampuri prioritas dan pilihan pribadi masing-masing anggota. Dampak nyata dari konflik internal ini terlihat jelas pada kegagalan rencana konser reuni besar yang diinisiasi oleh agensi pada periode tahun 2014 hingga 2015. Pada mulanya, mantan manajer Sunterong yang memegang hak kepemilikan nama grup dan seluruh hak cipta lagu mengumumkan rencana matang untuk menggelar tur konser comeback dunia pada akhir tahun 2014. Rencana ini memiliki misi sosial yang besar, di mana pemberhentian pertama konser di Taipei Arena akan dilakukan tanpa bayaran sama sekali, dan seluruh hasil penjualan tiket akan disumbangkan ke Yayasan Medis 56, guna mendanai beasiswa siswa kurang mampu untuk sekolah di sekolah kedokteran. Namun, pada bulan September 2015, Tony Sun, Zack Wang, dan Jason Su secara bersamaan mengumumkan kepada publik bahwa proyek konser reuni tersebut resmi gagal total dan dibatalkan. Ketiganya secara langsung menunjuk Sam Wang sebagai pihak tunggal yang menolak bekerja sama dalam proses latihan dan lebih memilih memprioritaskan jadwal syuting pribadinya. Kegagalan ini membawa dampak kerugian finansial yang masif di internal grup. Rio Peng selaku pihak yang bertanggung jawab menegosiasikan sewa tempat pertunjukan harus menanggung kerugian materi yang sangat besar. Sementara Tony Sun dan Zack Wang
juga kehilangan potensi pendapatan besar karena terlanjur menolak berbagai tawaran pekerjaan sebagai pembawa acara demi meluangkan waktu untuk konser yang akhirnya batal tersebut. Reuni resmi kedua terjadi di ajang Golden Bell Awards ke-51. Kelima anggota asli yaitu Rio, Sam, Zack, Tony, dan Jason berjalan bersama di atas karpet merah untuk menegaskan kepada publik bahwa 5566 tidak pernah bubar. Namun, reuni kedua ini diwarnai oleh skandal perselisihan terbuka dengan pihak penyelenggara acara penghargaan. Menjelang pelaksanaan Golden Bell Awards ke-51, mantan manajer Sunterong melayangkan ancaman keras untuk membatalkan dan menghentikan secara sepihak rencana penampilan reuni 5566 yang telah dikonfirmasi oleh penyelenggara. Sunterong mengecam keras pihak panitia penyelenggara karena dinilai memberikan perlakuan yang merendahkan martabat grup. Dia menyatakan tidak dapat menerima jika reputasi 5566 diturunkan statusnya dari gelar Raja Asia menjadi sekedar Raja Taiwan. Demi meluncurkan reuni tersebut, Sunterong secara agresif menuntut 4 persyaratan mutlak kepada panitia, yaitu penyediaan tim penata rias dan penata gaya kelas terbaik, penyediaan 2 kendaraan operasional khusus untuk mobilitas anggota, pemutaran klip video berdurasi 20 detik yang menampilkan momen kejayaan terbaik 5566, serta keharusan bagi mantan anggota Ryopeng untuk berjalan di karpet merah bersama anggota lainnya. Sunterong menegaskan dia memiliki kekuatan hukum untuk memboikot acara jika tuntutan tersebut diabaikan, dan menyatakan kekecewaannya karena para anggota tidak berkonsultasi dengannya mengenai detail teknis reuni. Meskipun manajer dari Zack, Tony, dan Jason menyatakan bahwa para anggota tetap menaruh hormat kepada Sunterong, ketegangan baru mereda setelah dipastikan bahwa Ryopeng bersedia ikut berjalan di karpet merah demi memenuhi ekspektasi para penggemar. Skandal performa juga menimpa grup ini tepat setelah penampilan reuni mereka di atas panggung Golden Bell Awards ke-51 selesai dilaksanakan. Penampilan yang telah dinantikan selama bertahun-tahun oleh para penggemar justru menuai kritik tajam dan hujatan dari publik serta media massa karena kualitas vokal para anggota dinilai tidak harmonis dan bernyanyi sumbang. Media bahkan secara spesifik menunjuk Jason Su sebagai anggota yang paling jelas bernyanyi dengan nada sumbang. Menanggapi gelombang kritik tersebut, Jason Su memberikan klarifikasi melalui akun Facebook pribadinya. Dia mengakui kekecewaan publik namun berdalih dengan nada bercanda bahwa dirinya tidak bernyanyi sumbang, melainkan sedang membawakan gaya bernyanyi R&B. Di sisi lain, Tony Sun membela rekan-rekannya dengan menyatakan bahwa penampilan mereka sudah cukup baik dan menganggap wajar jika manusia sesekali melakukan kesalahan nada di atas panggung. Sementara Zaekwang membantah rumor yang menyebut bahwa para anggota menangis di panggung dan mengklarifikasi bahwa mata mereka hanya perih karena efek lampu panggung. Momentum yang didapatkan setelah acara penghargaan ini langsung dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali aktivitas komersial grup. Tony Sun, Zaekwang, dan Jason Su sebagai trio menerima tawaran untuk menjadi pembawa acara utama dalam program variety show baru. Sam Wang kembali menolak berpartisipasi dalam program ini karena bentrok dengan komitmen kontraknya di acara serupa. Kendati tanpa Sam Wang, performa acara ini sangat sukses. Keberhasilan trio Tony Sun, Zaekwang, dan Jason Su berlanjut pada Februari 2019, di mana agensi membuatkan konser reuni resmi pertama mereka yang bertajuk Since 5566 di Taipei Arena. Tiket konser tersebut dilaporkan habis terjual hanya dalam waktu 5 menit. Mantan anggota Ryopeng juga hadir sebagai bintang tamu kejutan di atas panggung. Konser ini sempat diwarnai insiden kecil saat Zaekwang salah melangkah dan hampir jatuh dari panggung demi mendekati penonton. Namun dia berhasil mengendalikan keseimbangannya. Konser internasional luar negeri pertama mereka dilaksanakan di Singapura pada bulan Juli 2019. Membawa nostalgia besar bagi para penggemar Singapura yang terakhir kali menyaksikan konser penuh mereka pada tahun 2003.
Eksistensi grup terus diperkuat di era digital. Pada tanggal 21 Januari 2020, untuk memperingati hari jadi grup yang ke-18, 5566 resmi meluncurkan saluran YouTube resmi mereka. Produktivitas Tony Sun, Zack Wang, dan Jason Su sebagai trio terus berjalan. Terkadang, Ryo Peng juga ikut tampil bersama mereka. Hingga akhirnya memasuki awal tahun 2026, lembaran baru sejarah grup tercipta, di mana bersamaan dengan perayaan hari jadi grup yang ke-24, Ryo Peng diumumkan secara resmi telah kembali menjadi anggota grup. Sehingga formasi 5566 sekarang adalah grup beranggotakan 4 orang. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.